Selanjutnya kita masuk ke materi sistem kerangka. Nah, sistem kerangka adalah satu kesatuan sistem yang tersusun dari tulang-tulang. Nah, sistem kerangka ini terbagi menjadi dua, yaitu aksial dan apendikular. Nah, apa sih aksial? Aksial adalah tulang yang tidak dapat bergerak secara bebas, sedangkan apendikular adalah tulang yang bisa bergerak secara bebas. Nah, aksial ini contohnya adalah os kranial. Nah, os kranial adalah bagian tulang di tengkorak. Nah, apa sih bagiannya? Bagiannya itu meliputi os incisif atau os incisival, yaitu paruh bagian atas, dan di sini sebenarnya ada lagi cuma karena kerangkanya rusak ya. Nah, di sini tuh ada os mandibula atau paruh bagian bawah. Nah, terus masuk ke tulang hidung atau os nasal. Nah, terus di atasnya lagi sebenarnya ada os lakrimal atau tulang air mata. Nah, di samping ini ada tulang pelipis atau os kuadrat, dan di bagian belakang ada tulang tengkorak atau os occipital. Selanjutnya, setelah kita bahas os kranial, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kolumna vertebrae atau vertebralis. Nah, bagiannya itu dari belakang tulang tengkorak sampai ke bawah. Nah, kolumna vertebrae ini terdiri dari 4, yaitu os vertebrae cervicalis. Cervicalis itu leher ya. Nah, kemudian ada os vertebrae thoracalis, kemudian ada os vertebrae lumbosacralis, yaitu dari sini, dan yang terakhir ada coccygeal. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, kita masuk ke vertebrae cervicalis. Nah, vertebrae cervicalis ini terdiri dari 2, yaitu tulang atlas dan tulang eksis. Nah, tulang atlas berjumlah 1, yaitu di belakang tulang tengkorak. Nah, yang ini ya. Nah, setelah tulang atlas ini, yang selanjutnya berjumlah 13, yaitu tulang aksis. Nah, jadi totalnya di vertebrae cervicalis ini berjumlah 14 ruas. Nah, kita masuk ke vertebrae thoracalis. Nah, vertebrae thoracalis ini berjumlah 7 ruas, yaitu dimulai dari ini nih, tulang yang ukurannya gede-gede. Nah, terus di sini 7. Kita masuk ke lumbosacralis. Lumbosacralis ini jumlahnya 14 dari sini ke sini. Nah, sedangkan coccygeal ini jumlahnya 1 atau tulang ekor. Nah, di coccygeal ini terdapat kelenjar minyak atau glandula uropegialis. Nah, kelenjar minyak ini berfungsi untuk agar bulu ayam itu terlihat mengkilap sehingga tidak basah ketika dikenai air. Nah, kita sudah bahas semua bagian aksial. Sekarang kita masuk ke apendikular atau tulang yang bisa bergerak bebas. Apa sih tulangnya? Yaitu os pectoralis atau tulang bahu. Nah, os pectoralis ini terdiri dari tulang scapula. Scapula yang ini ya. Kemudian ada os clavicula. Os clavicula yang ini yang berbentuk V. Kemudian ada os coracoid. Nah, coracoid ini di dalamnya clavicula yang ini. Nah, kemudian kita masuk ke os thoracalis. Nah, os thoracalis ini terdiri dari os costae atau tulang rusuk sebanyak 7 pasang. Kemudian os sternum atau tulang rawan. Nah, ini letaknya di bawah ya. Kemudian kita masuk ke os extremitas anterior, yaitu sayap. Nah, di bagian sayap ini terdiri dari os humerus. Nah, os humerus ini yang gede ya, yang ini. Nah, terus ada os radius. Os radius itu yang ini, yang kecil, yang ini. Nah, terus yang ini namanya os ulna. Kemudian yang ini yang kecil, os metacarpus, ini os carpus, dan yang paling ujung namanya os phalanges. Nah, kemudian kita masuk ke os extremitas posterior ya. Nah, bagiannya itu ada os femur, terus ada os fibula, ini fibula yang bagian kecil. Nah, terus yang gede ini namanya os tibia. Nah, terus ini sebenarnya ada bagian kecil lagi sama kayak ini.
namanya itu os metatarsus, sedangkan yang ini namanya os tarsus. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada lagi yaitu os digiti atau jari-jarinya. Nah, terus kita masuk ke os pelvis atau bagian belakang ya. Nah, terdiri dari 3 tulang yaitu os ileum. Ileum itu ini. Nah, terus ada os ischium. Ischium itu yang ini, dan pubis. Pubis ini yang ini. Terima kasih.